Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, di minggu kedua masa Prapaskah ini kita mendengar Injil mengenai transfigurasi. Yesus berubah rupa. Saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana transfigurasi ini juga ditujukan buat kita semua. Kita diajak untuk bertransformasi. Dan ini adalah mujizat yang terbesar. Jadi renungan hari ini mengenai mujizat transfigurasi kita. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat visi yang diberikan Allah. Kedua, bagaimana kita diajak untuk mendengarkan. Ketiga, melakukan apa yang kita dengar dengan bermati raga. 3 bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat visi hidup. Allah memberikan kepada kita visi hidup yang indah. Seringkali kita bertanya, buat apa hidup? Bacaan pertama mengajak kita melihat Abraham. Abraham yang diberi janji oleh Allah untuk masuk ke tanah terjanji. Tanah yang indah, tanah yang penuh berkat. Dalam bacaan kedua kita mendengar bagaimana kita diajak untuk hidup dalam kekudusan. Seringkali kita kecewa dengan diri kita. Kenapa ya? Kok aku banyak sekali kelemahannya? Kenapa ya? Kok aku banyak sekali dosanya? Dan dosa dan kelemahan ini membuat hidupku jadi kacau. Membuat aku jadi penuh penderitaan. Membuat aku jadi penuh ketakutan, kekhawatiran. Hidup jadi tidak berharga. Dan dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana Yesus berubah rupa, mengalami transfigurasi. Dan saat mengalami transfigurasi ini kita mendengar suara yang mengatakan, "Inilah anakku, kepadanyalah aku berkenan." Panggilan kita adalah menjadi seperti Kristus supaya Allah berkenan pada kita. Dan kita semua yang dipanggil pada hidup yang indah ini bisa menerima rahmat hidup indah ini. Anda mau gak hidup dalam kekudusan? Mau gak jadi suci? Mau gak
hidup dalam tanah terjanji bersama Tuhan. Ini adalah hidup yang indah. Namun demikian, untuk mencapai hidup yang indah ini, hidup yang suci, bersatu dengan Tuhan, ini tidak mudah. Segala sesuatu yang indah, yang baik, selalu ada harganya. Beberapa minggu yang lalu ada seorang bapak yang tanya sama saya, "Mo, kok Romo bisa sih mau jadi Romo? Kan susah, gak boleh menikah." Kalau menurut saya, lebih baik Romo-Romo diperbolehkan menikah, supaya ada banyak yang jadi Romo. Saya jawab, "Pak, segala sesuatu yang indah itu ada harganya. Kita nggak boleh hanya fokus pada harga yang harus kita bayar. Kita harus melihat tujuan yang kita mau capai. Karena kalau kita tidak melihat tujuan yang kita mau capai, harga yang harus kita bayar ini jadi nggak ada artinya." Tentu jadi Romo ini tidak mudah, karena nggak boleh nikah, harus hidup sederhana, harus taat sama atasan. Kalau dibilang, "Adrian, kamu pindah ke Surabaya." Oke, pindah ke Surabaya. "Adrian, kamu pindah ke kota lain." Pindah ke kota lain. Harus taat pada atasan. Jadi nggak gampang. Sederhana, taat, harus selibat, harganya mahal. Tapi tentu kita nggak hanya lihat harga yang harus dibayar. Kita harus fokus pada tujuan yang kita mau capai. Kesucian, hidup dekat dengan Tuhan. Dan ini yang semua Romo juga mau capai, dan bawa semua umat pada tujuan itu. Hal yang sama juga berlaku buat kita semua. Anda semua diundang untuk hidup suci. Tapi gak gampang kan? Hal pertama yang kita perlu lakukan adalah dengarkan Tuhan. Pesan dari Injil hari ini katakan, dengarkanlah Dia. Susah sekali untuk mendengarkan Tuhan. Termasuk untuk para murid. 3 murid yang paling dekat sama Yesus. Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka diajak untuk naik ke atas gunung. Naik dulu ke atas gunung. Supaya makin fokus sama Tuhan. Tapi gak cukup itu aja. Mereka diberi pengalaman luar biasa. Pengalaman melihat kemuliaan Tuhan. Ini adalah satu mujizat. Kalau kita bisa mengalami Tuhan sangat dekat dengan diri kita, doa kita dikabulkan. Ini mujizat. Tapi harus ingat, mujizat ini diberikan kepada kita supaya kita makin dekat sama Tuhan. Jadi kalau mujizat yang kita alami ini hanya untuk buat diri kita merasa enak, merasa hebat, gak ada gunanya. Mujizat harus membawa kita makin dekat pada Tuhan. Mujizat harus membawa kita makin bisa mendengarkan Tuhan. Jadi mujizat yang paling besar adalah saat hidup kita diubah oleh Tuhan. Karena pertama-tama kita dimampukan untuk mendengarkan Tuhan. Lalu sudah mendengarkan Tuhan mesti buat apa? Harus melakukannya. Sekali lagi, untuk setiap tujuan yang kita mau capai selalu ada harganya. Misalnya dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Abraham dipanggil untuk pergi ke tanah terjanji. Tuhan mau memberikan kepada Abraham tanah terjanji, hidup yang berkelimpahan. Sama seperti Tuhan mau memberikan kepada kita semua, Anda dan saya, hidup yang berkelimpahan. Mau gak? Hidup yang indah, mau gak? Hidup yang jauh dari dosa, mau gak? Mau. Tapi semua harus
belajar berkorban, mati raga. Selama 40 hari ini, selama masa prapaskah, kita diajak untuk melakukan pengorbanan kecil, hari demi hari. Bisa gak puasa marah? Bisa gak puasa makan enak? Bisa gak puasa ngegosipin orang lain? Bisa gak puasa males-malesan? Hal kecil, tapi kalau dilakukan setia tiap hari dengan mati raga, mendengarkan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, ini akan membuat kita jadi lebih baik hari demi hari. Abraham juga harus keluar dari kenyamanannya. Tanah tempat dia dilahirkan, tempat dia bertumbuh, udah nyaman, udah terjamin, udah pasti hidupnya. Tapi dia harus tinggalkan. Bisa gak kita meninggalkan berbagai kenyamanan kita ini? Yang seringkali kita hanya mau lakukan apa yang kita mau lakukan, melakukan kehendak Tuhan. Gak gampang. Tapi kabar gembiranya adalah Tuhan selalu menyertai kita. Seperti dikatakan dalam bacaan kedua. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Beberapa tahun yang lalu ada satu Romo namanya Ed Thompson. Saya baca kisahnya ditulis oleh seorang penulis Katolik yang juga terkenal, Brandon Vogt. Jadi dia tulis tentang Romo Ed Thompson ini. Hidup Romo Ed Thompson ini sangat menarik. Karena apa? Judul tulisannya Romo yang hilang dan Romo yang penuh kasih. Prodigal Father, Prodigal Priest. Kenapa? Karena Romo Ed Thompson ini, dia dalam hidupnya sebagai Romo pernah dilarang untuk misa. Jadi artinya dia nggak boleh lagi melakukan tugas sebagai Romo. Waduh, ini artinya dia melakukan pelanggaran besar. Romo Ed Thompson ini waktu jadi Romo muda, dia ditabiskan baru umur 20-an, hampir 30. Jadi Romo yang sangat terkenal di Keuskupan Philadelphia. Dia ditugasin sama uskupnya untuk jadi promotor panggilan. Hebat. Kalau dia buat acara, itu ada begitu banyak orang datang. Dia bukan hanya cari panggilan 2, 3, ratusan. Luar biasa. Satu hari dia buat acara. Datengin Mother Teresa ke gerejanya. Anda bisa bayangin kalau Mother Teresa datang ke RM, waduh, satu Surabaya ya bisa datang, luar biasa. Jadi hidup dia ini sangat dipenuhi dengan keberhasilan. Tapi sayangnya Romo Ed Thompson ini punya kekurangan. Dia kecanduan alkohol. Kecanduan alkohol. Jadi dia nggak bisa tidak minum alkohol. Sampai ini mengganggu dia hari demi hari. Semakin ketagihan dan semakin ketagihan. Dan ini membuat hidup dia jadi kacau. Sampai nggak bisa lakukan tugasnya lagi. Sampai satu hari uskupnya katakan dengan sangat keras kepada dia, kamu tidak akan pernah lagi boleh melakukan tugas sebagai Romo. Hancur hidupnya. Ini yang membuat hidupnya jadi berarti. Dia cinta sekali pada panggilannya. Tapi dia nggak boleh melakukan tugas sebagai Romo. Jadi udah hancur, tambah hancur lagi. Dia putus asa. Bertahun-tahun dia mengalami itu. Tapi puji Tuhan, ada satu umat yang sangat baik sama dia dan mau bantu. Akhirnya Father Ed ini mulai ada lagi kepercayaan dirinya. Lalu ada satu pastor yang mau bantu
Dia dipindah ke keuskupan lain. Terus pastor itu lihat, loh ini kok pastor masih agak muda tapi udah pensiun. Kenapa? Didengerin ceritanya. Sampai akhirnya didampingin. Lalu pastor ini tanya sama uskupnya, "Uskup, apa nggak boleh Romo Ed ini jadi pastor lagi, melakukan tugasnya sebagai Romo?" Uskup-uskup kumpul. Yang putuskan bukan hanya satu uskup, karena kasusnya ini udah parah. Puji Tuhan, Romo Ed ini diberi kesempatan lagi. Dan akhirnya puluhan tahun sebelum meninggal, Romo Ed ini ditugasin di paroki itu. Satu paroki itu gak pindah-pindah, tapi dia menjadi Romo yang luar biasa penuh kasih. Tuhan memakai dia sebagai seorang Romo yang sangat pengertian. Kenapa? Justru karena dia pernah mengalami kejatuhan, dia pernah mengalami keputusasaan, dia pernah mengalami gelapnya hidup. Jadi Romo Ed ini selalu katakan, jangan pernah kehilangan pengharapan, terus berpegang pada Yesus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk mohon mujizat paling besar dalam hidup kita. Apa mujizat itu? Kita menjadi pribadi yang lebih suci, lebih dekat sama Tuhan. Amin.